Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Malam hari ini kita berhasil mendatangi salah satu narasumber kita ya, yaitu Kang Dedi, yaitu seorang ketua makam, penjaga makam ya, ketua makam ketua dan makam juru kunci. dan juru kunci teman-teman. Jadi nanti beliau akan menceritakan ya kisah-kisahnya selama melakukan aktivitas atau pekerjaannya di daerah makam ini teman-teman. Dan satu lagi dengan Mbah siapa? Mbah Pairin. Mbah Pairin ya, oke. Dan juga bersama Kang Dedi ya. Oke, Kang Dedi boleh diperkenalkan namanya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dedi Herianto. Alamat Dusun 14 Ranilan Lama, Desa Bulucina. Oke. Nah, di sini saya sebagai ketua makam dan juru kunci makam. Dan di sini saya bersama Mbak Pairin Ya. sebagai sesepuh Oke. warga Bulucina yang Bulucina, domisili di Karangturi. Karangturi. Beliau paham persis makam ataupun tapak tilas Nenek Rubia yang ada di pemakaman Desa Bulucina. Dan pada tahun 70-an pun beliau pernah beraktivitas di sini untuk mengikuti pengajian dari Mbah Kiai. Tahun 70, 80, bahkan sampai terakhir di tahun 2015 ya. Terakhir. Nah, itu pengajian dari pesantren yang nggak jauh dari pemakaman Muslim Desa Bulucina ini. Tempatnya di Karangturi, sebelahan dusun. Oke teman-teman ya, jadi kalian pasti penasaran dong ya dengan Kang Dedi dan Mbah siapa tadi? Mbah Pairin. Mbah Pairin pasti penasaran dong ya. Nah, untuk itu kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya buat teman-teman yang baru bergabung channel ini dan yang klik channel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kami doakan mudah-mudahan murah rezeki dan dilancarkan segala urusannya ya, amin ya rabbal alamin. Oke, boleh dilanjutkan ini untuk cerita selanjutnya. Mbah, lanjut Mbah, cerita perial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kronologis masalah Badatuk Rubiah ya kan, semenjak saya kecil, dari dulu itu Badatuk itu selalu dijarai sama masyarakat yang domisilinya ya di luar kampung sinilah, baik di Medan ya kan, terus di Binjai, di mana-mana sajalah. Itulah semenjak tahun 70-an itulah banyak orang yang cara di tempat Badatuk ini Rubiah ini. Dia itu selalu didatangi sama Tuk Hasan juga. Tuk Hasan itu adalah almarhum guru saya itu. Jadi almarhum Pak Tuk Hasan. Saya mengaji di pesantren Bulucina yang bernama Pesantren Rahmat. Pada tahun 1985 saya sampai 2015 karena Pak Kiai udah wafat. Sekarang dari aktivitas untuk belajar anak-anak sekolah. Itulah, sekian demikianlah atas kata-kata sambutan saya sebagai tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbah itu pernah nggak sih Mbah ngalami hal-hal yang maaf nih di luar nalar gitu? Apakah pernah dengar gangguan dari warga dari posisi makam ini gitu?
Dulu tahun 89 ketika awak di sungai itu, dulu kan ngaji aku kan, mengambil air wudhu di sungai itu dulu, kalau jam-jam 12 itulah, adalah ular itu. Ular itu pakai apa itu? Mustika. Ular itu ya? Ular pakai mustika. Ketika aku ngambil air wudhu itulah dia naik ke atas, dia naik ke atas. Jadi aku lagi ngapanya lari aku kan, lari. Namanya belum pernah kenal ya kan dulu. Jadi Pak Kiai tanya, loh kenapa? Ada ular Pak. Oh dia nggak apa-apa, itu elang perkasa katanya. Nah, itu satu. Elang perkasa itu dia bermain cewek sama Sri Anum. Sri Anum itu selalu datang ke rumahku. Itu orang Bunian. Sri Anum itu rambutnya panjang, pakai baju biru terong, gitu. Selalu di rumahku dulu. Mau sama aku aja, tapi aku nggak mau. Nah gitu. Kalau tidur sering dibangun sama Sri Anum itu aku. Nah, terus lama-lama dia mau menikah sama si Datuk Elang Perkasa ini, siluman ular itu. Udah gitu aku diundang. Jadi di mana pestanya? Aku bilang gitu kan. Di sana arah sana itu sungai hitam lah itu di sana. Di situ adalah kayu besar terbesi itu, Pak. Disitulah istana dia katanya. Udahlah, tapi kan aku kan nggak mungkin ke sana ya kan. Nah, itu kalau namanya gitu. Itulah yang saya alami semenjak saya mengaji dulu. Itu kejadiannya nyata ya? Nyata, Mbak ya? nyata. Ya? Kalau Sri Anum itu. Kalau dulu aku kalau ngaji itu, dulu itu sama Pak Kiai, ya siapa itu yang di belakangmu? Aku nggak tahu. Oh, kata Pak Kiai, itu Sri Anum. Kau selalu bawa. Aku nggak pernah bawa dia, Pak Kiai. Ya gitu. Dia mau ikut aku. Itu Sri Anum. Waktu aku sholat itu pun dia ikut. Waktu sholat pun ikut? Iya, sholat ikut juga itu Sri Anum. Pak Kiai itu tahu. Bilang sama Pak Kiai dia, komunikasi lah sama Pak Kiai itu, tahu namanya Pak Kiai Umar. Dari Jawa dia dulu, Pak Kiai itu. Satu perguruan sama sama abangnya Pak Ketua inilah, Haidir namanya. Tapi untuk saat ini sosok itu masih ada nggak? Sama Sri Anum. Sri Anum udah nikah lah, aku jangan kalau udah nikah jangan kemari-kemari lagi. Sudah hilang lah ya istilahnya, dia sudah itu. Sebenarnya kita tambah sedikit di sini kan, itu tetap ada bunyian yang dibilang Simba ini tadi, yang ular yang ada mahkota itu yang disebut Datuk Berlian. Datuk Berlian itu jalannya memang berlawan arus sama air sungai yang ada di pemakaman Musmati yang dulu yang disebut Sungai Boyan. Itu air itu arah ke hilir, tapi tidak ularnya ini arah ke hulu. Itulah Datuk Berlian. Datuk Berlian jalan itu airnya berubah menjadi bau anyir. Ciri-cirinya seperti itu. Ciri-ciri kehadirannya itu ya? Kehadirannya. Dan Datuk Berlian sama Elang Perkasa beda. Dan Sri Hanum saat ini sudah menikah dengan Datuk Elang Perkasa. Di sini memang dayangnya Datuk Elang Perkasa dan Datuk Berlian. Wah, luar biasa teman-teman ya. Ternyata sosok itu pun
sampai ikut ya, sampai ikut, mau ikut sampai sampai mau aja nikah ya, Bah. Nah, Tapi ya katanya tahu lah ya, dia pamitan tuh waktu itu dia pamitan sama aku. Nyata dia nyata. Orang aku kalau tidur itu sama dia, dekat aku dia tidurnya sama pernah. Itu perawakannya gimana dia? Bentuknya gitu. Masih ingat nggak, Mbah? Ya bentuknya kayak orang. Kayak orang ya. Cantik, rambutnya segini. Cantik orangnya. Putih ya gitu. Iya. Kalau untuk menandakan kehadirannya itu apa tuh? Kayak bau-bau apakah gitu? Nggak ada. Nggak ada. Wangi. Kalau dia kalau bentuk, aku udah bilang kalau apa jangan yang macam-macam ya. Itu sering dia. Kadang-kadang meluk aku gitu kan tidur. Orang-orang kan berat, badannya apa agak tinggi dia kan. Ya sedang badannya cantik emang. Siapa ini? Nah, tapi dia nggak apa-apa, senyum aja. Itulah sejarahnya kami selalu didatangi dia. Tapi selama ini, selama dia nikah katanya nggak pernah aku jumpa lagi. Nggak pernah lagi ya. Itu namanya kan udah perjanjian. Kalau orang itu kalau udah perjanjian kan nggak mau dia istilahnya ingkar janji. Itu karena Pak Kiai udah nikah dulu. Oke. Nah terus Kang Deddy selama ikut ini ada nggak kejadian janggal gitu? Tempat nenek itu banyak karena di situ Banyak ya. Kata penunggu yang ada di situ memang di situ tempat bangker, bangker orang Bumian, bangker orang-orang yang matinya dalam keadaan pun tidak wajar. Dan di sini ada 3 titik tempat untuk mereka. Satu di pohon serut yang di depan makam ini, depan jalan. Nah, itu suatu desa, dan yang di pohon beringin itu sepertinya kalau kita gambarkan seperti perkotaan mereka. Perkotaan lah ya. Dan di belakang itulah tempat mereka bersembunyi, ataupun bangker. Di situ mereka patut pada masa zaman PKI. Ini dari cerita keterangan dari para saksi yang ada di Desa Payabakung, pernah berlari mengamankan diri waktu itu, tinggal di rumah nenek itu, alhamdulillah selamat. Itulah salah satu, bukan bangker orang Bumian saja ataupun orang yang tidak wajar, melainkan bangker untuk keamanan manusia ataupun masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi cukup angker ya. Angkat. Nah jadi yang sering dinampakin itu yang di mana? Yang di pohon itu katanya? Yang di pohon itu banyak yang sering menampakkan, ada yang pakai jubah, sesosok lelaki itu mengaku resi. Ada yang mengaku, yang jumpa lain lagi nanti mengaku kiai. Ada yang jumpa lagi yang mengaku kakek Rama. Bahkan kami pernah menyaksikan ular itu besar di situ. Ularnya besar. Di situ ada ular yang warnanya kuning, ular warna hijau, ular warna biru. Di dalam pohon itu? Iya, di pohon itu. Bahkan ada kemarin itu, kita tidak usah sebut nama, waktu begitu kami mau mengambil air di sumur itu, ada yang menampakkan ular naga di situ kepalanya. Ada mahkota, ada yang menampakkan ekor ular naga. Jadi banyak di situ versi daripada yang menampakkan. Cukup banyak misterinya ya Kang Deddy ya. Kalau diungkap lumayan juga ini kan begitu ya. Nah jadi
yang waktu di rumah ini kan ini mangkap ini nih. Iya. Ini pernah ngalami hal apa di sini? Oh, di sini Ah, banyak tangisan. ah, Oh, di sini ah, banyak tangisan ah. yang minta tolong, nangisan merintih, dan bahkan ada sesosok kuntilanak. Itu jam berapa tuh kejadiannya? Itu jam 2, jam 3. Jam 3 malam ya? Di dalam. Pas saya tidur di dalam, dia pas duduk di samping itu. Samping. Jadi waktu itu memang dia tak suruh gigi alhamdulillah. Ada yang kejadian saya menjadi merinding, bahkan nggak sanggup saya pulang. Waktu itu selesai hujan, begitu sunyinya jalan ini, satu pun tidak ada orang lewat. Namanya habis selesai hujan, di situ tangisan tidak ada berhenti. Tangisan tidak ada berhenti, dan di situ saya berkomunikasi, saya mau berhenti, minta tolong terus. Kayak mana kita mau tidur, masih suaranya makin merintih-rintih. Terakhir kita ambil arah pulang. Tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kita komunikasi, ini begitu kita konfirmasi sama dia, makin merintih-rintih, minta tolong. Disitulah saya pun merasa tidak tenang. Saya balik arah pulang. Ya. Oke, Kang Dedi, yuk kita lanjut. Untuk kejadian selanjutnya itu pernah apa aja gitu? Ya. Untuk kejadian selanjutnya, cerita horor ataupun kisah mistis gaibnya itu apa lagi tuh pernah dialami waktu saat menggali itu? Di kejadian penggalian, di sini saya kan sebagai ketua pengurus makam, seksi bagian bidang penggali kubur, seksi bidang Bilal Mai, seksi bidang keamanan, itu semua udah ada bagian masing-masing. Bekerja dengan baik, dan di sini kami terima kasih lah sebagai pengurus pada masyarakat pada umumnya yang mau sedikitnya Mempercayakan ya? Ya masyarakat lah. Di sini bersumpah untuk bersama-sama membersihkan tempat pemakaman menjaga sebaiknya lah ya. Dan untuk kejadian-kejadian untuk penggali kubur, untuk yang di dalam itu tidak mungkinlah kami ceritakan. Oke, iya. Itu aib daripada betul ahli musibah. Pada di sini kami cerita perihal tentang kejadian-kejadian yang aneh-aneh di tempat tapak tilas nenek rupiah yang tidak wajar. Seperti salah satunya yang sering disalahgunakan, yang ada minta togel, minta harta karun, bahkan di tempat nenek itu dijadikan ritual untuk penyantetan. Astagfirullah. Kenapa saya bilang gini? Memang terbukti. Dari 2 bulan sebelum ini, waktu itu sebelum puasa, ada konten kreator minta izin datang ke sini, mau meliput ataupun meminta cerita sejarah daripada makam tersebut. Dan di situ kami waktu itu saya sendiri tidak bisa untuk menghadiri, tapi konten kreator ini kita minta izin, kami perbolehkan, dan di situ adalah remaja
Dusun 14 ini mendampinginya. Hmm. Karena remaja Dusun 14 ini kan salah satu pengurus. Dia sebagian daripada bagian bidang parkir. Patut di situ mereka berpartisipasi ikut mendampingi kreator. Pada malam itu juga saya sempat-sempatkan datanglah ke dalam. Di situ kami masuk di dalam ruangan. Tidak lama saya komunikasi dengan nenek sama kakek. Di situ kakek menyampaikan ini sudah disalahgunakan. Selama ini ada yang sudah ditanam di dalam makam tersebut. Di dalam makam tersebut itu kan ada pasir. Ada pasir. Di situ sering ditanam sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh yaitu seperti keris benda, seperti buhul. Buhul ya? Buhul. Seperti candu. Candu itu keras. Itu untuk mensalahgunakan untuk perbuatan santet, perbuatan syirik besar. Syirik. Patut di situ nenek tidak sengaja malam itu juga tangan saya diarahkan ke pasir tersebut. Ke pasir mana nih? Pasir di bawah telapak kaki antara kakek nenek Rupiah dan kakek Rama. Di situ ada buhul. Disitulah disuruh bersihkan tempatnya, dijaga tempatnya. Patut di sini kami mengambil tindakan malam setelah maghrib kami gembok karena sudah ada teguran. Ternyata tempat itu dijadikan ini ya untuk mediasi ya, sebagai barang untuk melakukan hal yang syirik tadi ya. Oke. Patut kan malam kami tidak perbolehkan para penjara masuk ke dalam karena udah A1 itu bisa digunakan. Terus karena sudah ada barang buktinya ya. Iya. Itu pun mungkin mereka melakukannya di malam hari ya Kang Dedi ya. Iya. Saat kita lagi ya tanpa ada pengecekan mereka masuk. Wah luar biasa. Jadi teman-teman ya jangan sampailah kejadian seperti ini ya teman-teman. Buat para kegiatan Paduki Payah ya. Iya, Paduki Payah. Nah itu di semua tempat mohonlah untuk dijaga, yang sekiranya ada makam-makam yang keramat ataupun dapat tilas dijagalah ya kan. Jangan sampai dijadikan suatu mediasi untuk orang-orang jahat ini. Luar biasa nih ya, patut menjaga. Wah cukup luar biasa nih. Sebetulnya tanggung jawabnya cukup besar ya Kang Dedi ya. Cukup besar ya. Luar biasa ini. Banyak yang ya itu semua tinggal atas kehendak Allah. Tinggal kehendak Allah lah semua itu. Oke, mungkin ada mau tanya lagi kira-kira? Tadi apa? Kita tanya. Pohon apa? Pohon trembesinya di mana? Oh, pohon trembesinya itu gimana tuh? Di mana tuh? Oh, pohon trembesi, pohon beringin ya. Pohon beringin pas turun dulu. Enggak yang cewek tadi. Oh, itu di belakang rumah nenek. Pohon trembesi. Ada di belakang pohon besar itu. Oke. Itu memang kerajaan. Ini sampai ke Karangturi ini sebenarnya kerajaan. Secara tak kasat mata sebenarnya kerajaan ya. Kerajaan dunia.
Dan di sini pun kalau kita kupas tentang sejarah, ada masuk kerajaan Haru dengan kota Rantang itu masuk satu apa lagi namanya, satu Masih nyambung ya berarti ya. nyambung. Ya. Kisahnya itu masih sejarahnya nyambung berarti ya. Ada berkesinambungan ya, apa? Saling berhubungan lah berarti dia ya. Itu buktinya apa itu Kang Deddy? Kok bisa sampai kerajaan itu? Diketahui baru-baru ini kan oleh penelitian kota Rantang itu memang sudah dapat fosil-fosil yang menandakan kerajaan tersebut. Dari makamnya, dari fosil-fosil pecah-pecahan apa itu kan. Ada kesamaan ya? Iya, ada kesamaan dari kerajaan. Jadi saling berhubungan dia ya. Yang tadi juga yang gini, kita nanti boleh ya masuk ke dalam ya Kang Deddy ya? Boleh ya, nanti kita cek juga ya kan, dimana ada tempat-tempat kilas tadi Nenek Rubiah ya? Nenek Rubiah ya kan. Nah nanti kita coba masuk ke dalam, kita cek lokasinya, kemudian ada yang sampai sumur tadi ya. Nanti bersama Kang Deddy kita cek juga ke sana gitu ya. Oke. Mungkin ada yang disampaikan Kang Deddy untuk kedepannya? Di sini saya himbaukan kepada masyarakat maupun domisili Pulau Cina ataupun luar domisili Pulau Cina, bagi penjara kami memohon maaf tidak kami kasih alasannya itu ziarah malam hari karena disalahgunakan selama ini. Jadi jangan ada nanti prasangka yang tidak. Dan di sini kita menjaga untuk keberkahan tempat tersebut. Biar tanah tersebut berkah. Petani pun menanam padi, menanam tanaman palawija menjadi subur. Kalau kita halangi, kalau kita kurangi ataupun kita total yang namanya syirik, pekerjaan syirik itu kita stop. Bukan kita mau men-stop total, tapi setidaknya kita mengurangi dan mengantisipasi. Dan di sini kami pengurusan minta maaf, minta ridho, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Deddy, kita sampai lokasi. Ini pemakaman bulu Cina ya? Iya. Ya, yang udah berapa lama nih kira-kira nih? Ini semenjak saya belum lahir pun, orang tua belum lahir sudah ada. Sudah ada ya. Jadi kita boleh izin masuk ya? Monggo. Oke, silakan teman. Bismillah. Assalamualaikum. Oke, yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini pemakamannya sudah cukup lama ya, Kang Deddy? Sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama. Nah, ini kira-kira jumlah dari makamnya ada berapa nih? Tak terhitung ya? Puluhan ribu udah. Wih. Dari tahun 2019
waktu kami semenjak pertama dipilih sama masyarakat di sini, kami sudah cek lokasi seluas berapa tempat tanah wakaf Muslim ini kan. Terakhir akurat di sini luasnya yang sudah terisi 2,5 hektar. 2,5 hektar. 2,5 hektar dan satu hektarnya belum terisi di arah timur sana lah. Di belakang lah ya. Oke, arah barat itu 1 hektarnya masih kosong. Itu untuk kedepannya lah untuk tanah wakaf. Kelanjutannya. Depan. Ini tempat kerendahnya ya. Oh, posisi di depan ya kan? Iya. Iya, teman-teman. Dekat gapura, pintu masuk. Di sini pun ada rekapitulasi keuangan untuk pengurus makam, yang mana hasil daripada parkir luar dalam, kota infak dalam, infak hamba Allah, maupun infak donatur untuk biaya perawatan makam tiap Berarti sudah dipaparkan di depan sini ya? Iya. Oke, yuk teman-teman. Nah, Kang Deddy selama di sini, ya, itu pernah nggak ngalamin hal-hal yang ya boleh dibilang kayak gangguan gitu? Alhamdulillah sampai sekarang kita belum pernah diganggu. Alhamdulillah dikasih jalan sama penunggu sinilah. Ya. Nah, kemudian dengar-dengar itu ada makam yang dikeramatkan itu di sebelah mana itu kan? Oh, ini lurus saja nih. Oh, depan ya? Nah, ini simpang 3, nggak jauh dari Kerendah, jumpa simpang 3. Lurus ada nampak rumah tua di situ depan. Di depan ya? Itu rumah nenek Rubiah dan kakek Rahmat. Itu makam atau petilasan dia? Tapak tilas. Oh, tapak tilas. Ya. Oke, kita boleh sana? Oke, monggo. Ya. Oke, teman-teman ya, teman-teman. Jadi kita berada di lokasi pemakaman Bulu Cina ya, di TPU, dan ini cukup luas, teman-teman. Dan ya, kita nanti bersama Kang Deddy melihat ada sebuah untuk tapak tilas ya, itu dari Mbah Rubiah ya Kang Deddy ya. Iya. Itu cukup lama, teman-teman. Jadi sudah banyak. Oh, ini bekas apa Kang Deddy? Ini namanya Ibu Saminah yang sudah dikebumikan di sini. Wafat pada tahun 1928. 1928. 1928. Ini 1928 sama pembangunan gudang ya. Deli. Iya, oke. 1920. Oke. Yuk, kita lanjut. 1928, teman-teman. Hanya makam sendiri ya? Iya. Kang Deddy. Namanya Ibu Saminah. Ibu Saminah. Saminah. Dulu menurut yang juru kunci Pak Amran pernah menyaksikan di sebelah makam ini ada makam yang usianya wafat di situ tahun 1830. 1830. Tapi begitu kami cek sampai sekarang kami belum bisa mengetahuinya. Udah nggak tahu ya, maksudnya udah mungkin rata kali ya? Mungkin karena nggak terurus lagi kan. Yuk kita lanjut, teman-teman. Ini lampu biasa kan terang. Ada cuaca kemarin kan buruk, kena petir. Jadi pas di rumah nenek itu ada kena sambaran petir. Di rumah Nenek Rubiah? Iya, ada di meterannya itu kontak. Jadi kami panggil PLN, orang perbaikan listrik, diperbaikilah. Tinggal rumah nenek inilah yang belum. Oke. Yuk teman-teman, kita lanjut ke sana. Oke, kita masuk, teman-teman. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Sini. Buka sepatu ya. Iya. Oke teman-teman, kita masuk. Yuk, monggo Kang. Ya. Assalamualaikum. Nah, jelasnya ya Kang Deddy ya. Iya. Oke, jadi dengar ini sudah banyak orang kemari. Banyak. Banyak ya. Banyak kalangan pejabat, banyak kalangan kita nggak usah sebut namanya. Iya, nggak usah. Ya, tapi kita sebut di mana, dari mana, instalasi apa. Dari TNI ada, Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan dari pejabat tingkat provinsi, gubernur, bahkan Datuk cucu Datuk Istana Maimun pernah juga datang ke sini Kemari untuk mungkin kirim doa mungkin ya, berkunjung berkunjung untuk kirim doa ya. Atau di sini kami sebagai pengurus makam ini selama 2019 kami buat aturan dari anggaran dasar rumah tangga untuk pemberitahuan masyarakat dan diketahui desa. Aturannya salah satunya untuk para penziarah malam hari di makam nenek ini. Karena selama ini nenek tidak mau yang ziarah di sini disalahgunakan. Selama ini kan banyak yang disalahgunakan, seperti yang minta harta karun, togel. Bahkan di sini pun bisa untuk jadi tempat ritual yang aneh-aneh. Pernah terjadi ya kan ini ya? Udah pernah. Maka dari itu kami pengurus tegaskan dilarang ziarah pada malam hari. Alasannya apa? Disalahgunakan sama para penziarah. Dan yang penunggu sini tidak senang. Maunya ya dibuat doa ataupun tahlil di sini, zikir bersama. Manfaatnya banyak untuk yang di luar. Lebih bermanfaat ya? Ya. Oke teman-teman, jadi inilah lokasinya. Ini sebelah sini Nenek Rubiah, sebelah sana Rahmat. Rubiati, Rahmat Al-Qadri. Jadi di sini tidak dibuat tanggal wafatnya karena aslinya memang tapak tilas di sini. Ya. Tilas. Artinya dia aslinya orang sini itu, Pak. Pensiar agama Islam pada masa kerajaan Pasai. Kalau kita diurut-urut dari kerajaan Pasai, dari 6 derajat, dari Al-Malikul Al-Soleh itu 6 derajat turun. Inilah beliau. Berarti ini suami istri kali ini? Iya. Istri ya. Nah tadi itu memang sedikit agak ini ya teman-teman. Jadi aku ngerasa tadi di depan. Mungkin, ya wallahualam teman-teman ya. Iya. Nah mungkin sedikit terlihat lah. Iya. Nah itu dia sih. Nah jadi selain itu orang itu untuk apa itu gunanya kemari itu Kang Deddy? Itu tadi sebenarnya untuk doa selamat ya tujuan mereka, tapi kadang ada yang salah gunakan. Ada ujar-ujar sumpama sakit, ya kan, nanti aku punya ujar-ujar tempat nenek. Seperti itu nenek suka gitu, nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi jangan disalahgunakan. Ya, memang terbanyak sekarang orang malah jadi salah guna ya. Iya, bahkan ini tempat ini dibuat ritual, entah darah-darah apa dikelilingkan, jadinya kan kotor. Pernah terjadi. Pernah sebelum kami pengurusan. Alhamdulillah saat kami pun memang merawatnya, menjaganya. Menjaga. Oke. Nah kemudian yang di sebelah itu kan ada tuh kayak sumur atau lubang itu
Gimana tuh kisahnya itu, Bang? Oh, itu tahun 2021. Kami masih pengurusan jalan 3 tahun. Di sini merawat, saya sendiri dapat mimpi. Sebelum di sini pun saya sudah mimpi berapa kali bolak-balik sama nenek. Dikasih cahaya 7 sama nenek. Saya tangkap, tapi kita koreksi diri sendiri, kita koreksi diri kembali ke diri kita, kita kaji sendiri pada hakikatnya, yaitu tadi kita suruh bersihkan latifah dari tubuh kita, dari lahir batin kita. Kita ambil kesimpulannya ya di situ. Nggak lama kemudian di tahun 2021 mimpi lanjut cahaya dari timur turun ke samping rumah nenek. Oh, ini berarti ini rumah? Ya, ini dulu kan segini aja ini. Ini luasnya berapa nih, Kang Deddy? Ini luasnya 16 kali 6. 16 kali 6. Kalau panjang bangunan dari pintu depan masuk sampai ujung 16. Ini ruangan sekat tengah 8, sana 8. Cukup luas juga ya. Iya. Jadi bisa nampung untuk kalau ziarah ini berarti banyak nih orang. Iya, kalau pulut kuning, ingkung, nanti kalau setelah didoakan di sini ditempatkan di depan, dibungkusilah di sana depan. Di situ untuk dibagi-bagi ke masyarakat lah. Oke. Ini kita boleh ngecek ke sebelah? Bisa. Oke ya teman-teman, kita langsung cek teman-teman ya. Bisa. Oke. Di sini tiap malam mulai maghrib digembok. Wajib digembok ya kan? Wajib, karena tamu wajib lapor. Wajib, ya benar. Jadi kalau ada tamu itu lapornya kemana tuh, Kang Deddy? Ada nomor telepon di sini. Oh, disediakan ya? Disediakan. Di sini pun ada laporan keuangan. Di sini ada nomor teleponnya. Jadi sudah memang terpantau dia ya? Iya. Nggak sembarangan untuk orang masuk kemari. Iya. Karena takut disalahgunakan kembali. Oke, teman-teman yuk kita lihat lokasi ke belakang. Nah, ini dia teman-teman. Dan ternyata ini di sebelah sungai tadi dia. Ini jarak sama sungai 2 meter. 2 meter ya. Jadi air ini, mata airnya itu sebelum kami turunkan bis, ini mata airnya itu dari sini. Dari sini sama dari sini, nggak dari sungai. Dari sungai? Nggak dari sungai. Seharusnya kan air itu bisa ke sini ya kan? Iya. Karena lebih dekat dia kan. Nah, ini enggak, ini dari sini dan dari sini. Dari pohon kayu ini ya? Sekali guys. Ini ratusan tahun udah pohon ini. Oke. Jadi ini ditutup ya? Iya, ditutup. Jadi kalau untuk orang sholat itu dari mana airnya? Dari orang sholat. Dari sini bisa, dari sana. Oh, air depan itu ya, yang tadi ya. Bahkan penziarah pun ada, kalau memang punya hajat niat, ngambil air ini. Ada pesan dari nenek suruh basuh muka. Kalau ada sakit suruh basuh muka, suruh basuh muka. Kalau ada sakit, di mana posisi sakit ditaruhnya di sini air dari makam keramat ini. Jadi memang diperbolehkan ya? Iya. Tentunya seizin Allah ya kan, dengan doa-doa juga ya? Iya. Itu ke belakang masih makam ya Kang Deddy ya? Masih. Ini cukup luas teman-teman. Dari sana ada 32 meter udah terisi. Padahal ini masih ke sana sekitar 70 meter. Oke teman-teman, jadi di dalam sana itu masih ada terisi makam sudah ya? Iya. Oke, cukup luas teman-teman. Oke, yuk kita lanjut ke depan. Dari sini kita jalan.
Assalamualaikum. Kan luas. Cukup luas teman-teman ya. Yuk Kang. Itu yang dari pohon ke sana yang masih kosong, masih tanah wakaf. Oke, udah masuk tanah wakaf ya? Iya, masuk wakaf. Oh, karena memang sudah penuh teman-teman. Iya. Ini pohon Kamboja, kalau udah musim hujan bertumbangan. Oh begitu, kenapa? Iya, karena udah tua kan. Oh, ini juga tua teman. Ada sampai 100 tahun Kambojanya, usianya ada. 100 tahun? Iya. Nah, itu gimana ya? Aku pernah dengar teman, itu kenapa harus Kamboja, nggak ada yang lain, kenapa itu Bang? Memang dari dulu, memang kan peninggalan orang-orang dulu lah. Kami ini kan hanya merawatnya. Semaksimal mungkin kami rawat, bahkan kami untuk keremajaan pun pernah kami coba biar supaya tumbuh. Mungkin supaya harum ya? Iya. Ya kan, karena menimbulkan harum juga ya. Dan di sini pun macam-macam Kamboja, ada warna kuning, ada warna putih dan merah ataupun merah jambu. 3 warna. 3 warna. Oke, yuk lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Wes Sana. Hah? Mau ke sana apa ke sana? Ke sana langsung. Oh, sana langsung. Iya.